Kita waktu berpuasa mulai kapan? Mulai terbitnya fajar, yakni awal waktu subuh sampai terbenamnya. Jadi umatnya Kanjeng Nabi awal-awal periode awal dari masa kenabian ada pensyariatan berpuasa dari mulai atamah waktu isya ketemu sampai dan itu berat tuh kalau kita lakukan. Alhamdulillah kemudian kita dapat keringanan mulai dari subuh sampai maghrib. Itu termasuk kasih sayang Allah yang berikan kepada kita. Kadzalik halnya ialah seperti itu. Al-abdu adapun seorang hamba la yuhrizu ialah tidak bisa melindungi. Siapa al-abdu? La yuhrizu ialah tidak bisa melindungi terhadap al-abdu nafsahu, terhadap dirinya al-abdu, nafsahu terhadap dirinya al-abdu, minas syaitoni dari setan, minas syaitoni dari setan, illa bidzikrillahi kecuali dengan zikir kepada Baik, ini masih lanjutan kemarin. Apa yang kemarin? Perintah Allah kepada Nabi Yahya untuk apa? Untuk melakukan 5 hal. Apa saja itu? Menyembah Allah. 2, mengerjakan sholat. 3, mengerjakan puasa. Bersedekah. Ini yang nomor berapa berarti? 5. Ini yang kelima. Apa yang kelima? Zikir kepada Allah. Apa zikir artinya? Apa? Ingat Allah, nyebut Allah, ndak lupa Allah. Itu namanya zikir. Di dalam Al-Quran diterangkan, ya ayyuhalladzina amanu uzkurullaha qiyamau wa qu'udaw wa ala junubihim. Dan hanya itu diterangkan juga uzkurullaha dzikron katsiran wasabbihuhu bukratan wa asyira. Artinya apa, Pak? Kita dianjurkan untuk ingat kepada kapan? Kapan? Di waktu berdiri ingat, duduk ingat, meletakkan lambung yakni mau tidur juga ingat. Apalagi anjuran Al-Quran disuruh untuk ingat Allah sebanyak mungkin. Saya ingat terhadap satu petikan hadis di dalam kitab Lubabul Hadis karangan Imam As-Suyuti. Alamatu hubbillah zikrullah. Apa itu? Tanda cinta pada Allah adalah zikir. Begitu juga sebaliknya, kalau diambil kefahaman wa alamatu bughdillah bughdu zikrillah. Tanda orang itu tidak senang pada Allah dilihat
Dia tidak senang zikiran. Pertanyaannya, kamu senang zikiran enggak kan? Kalau habis sholat wiritan enggak ikut? Ikut wirid apa enggak? Lisannya ikut wirid apa meneng? Tom, lisan kamu kalau habis sholat ikut wiritan apa meneng? Meneng apa wiritan? Keras apa diam? Keliru. Wiritan di hati. Zikir itu paling bagus adalah zikrul khofi sebetulnya. Zikir apa? Zikir yang tersembunyi. Tapi kalau tingkatan kamu jangan diam. Belum saatnya kamu. Diamnya kamu itu masih meragukan. Ya Banda? Ya Banda? Diamnya kamu itu meragukan kalau kamu itu zikir. Sahabat itu menggambarkan dan mencontohkan yang namanya zikir macam-macam. Tapi kalau kamu itu zikiran yang pas adalah zikiran keras, seperti yang dicontohkan oleh Sayyidina Umar bin Khattab. Kenapa? Karena zikir keras itu akan menghilangkan kamu dari rasa ngantuk dan setan takut sama kamu. Sebabnya kalau kamu tidak zikir keras, kamu pasti tidur. Tujuan kamu zikir keras adalah untuk membantu teman kamu agar tidak tidur. Coba kalau kamu diam semuanya, tidur yakin. Jadi tujuan kamu zikir keras itu dalam rangka agar teman kamu juga ikut semangat dalam wiritan, kamu juga semangat wiritan. Jangan diam, bukan tingkatannya masih. Diam itu kalau kamu bisa meresapi betul makna la ilaha illallah. Cukup gini tok wiritan. Itu kalau sudah tingkatannya tinggi. Kita masih kelas ibtidaiyah di wiritannya. Keraskan, biar yang kecil-kecil ikut, biar yang tidur-tidur bangun. Paham ini? Jangan diam, biar kita tidak dianggap seperti orang yang tidak senang wiritan. Kalau kamu ingin kamu itu zikirnya diam, sediakan waktu khusus, tapi tidak waktu berjamaah dengan teman-teman kamu. Saya harus punya waktu khusus untuk zikiran yang spesial. Tapi kalau saat kamu berjamaah dengan teman kamu, usahakan kamu ikut zikiran. Apa? Satu, menunjukkan kekompakan. Dua, untuk menghilangkan ngantuk. Tiga, untuk memberikan rasa semangat kepada teman yang lain. Saya teringat dalam satu petikan hadis, al-istighfar ya'kulud dzunub. Orang beristighfar, orang minta ampun, notabene orang ingat pada Allah, itu seperti halnya memakan dosa-dosa kita. Kita itu tiap hari mesti dosa. Makanya untuk melebur dan menghilangkan dosa adalah dengan cara istighfar. Zikiran, harus ada wirid, harus ada zikir. Diajak zikiran, ikut semangat zikiran. Dijak wiritan, ikut wiritan semangat. Nggak usah tunjukkan kamu orang khusyuk dulu. Kamu diam, gue ini tidak ikut wiritan. Kayak khusyuk, keliru itu keliru. Nggak usah kayak gitu dulu. Kalau kamu ingin khusyuk sendirian, cari waktu momen tersendiri untuk wiritan. Paham maksud saya? Paham? Jangan menjadi orang yang berbeda dari jamaahmu. Kalau teman-teman kamu sudah jamaah, wiritannya keras, ikut keras, tidak usah diam. Tidak usah pingin dilihat, oh dia itu khusyuk. Dah. Ingat-ingat ini. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala, fasyamu, maka adapun puasa, masyru'un ialah disyariatkan. Masyru'un ialah disyariatkan lada syara'illahi ta'ala, di atas beberapa syariat Allah.
Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala walakin takhtalifu, dan akan tetapi berbeda, iddatuhu apa bilangan berpuasa, apa iddatuhu apa bilangan puasa, wa awqatuhu dan waktu-waktu berpuasa. Masya Allah. Jadi berpuasa Ramadan, yakni berpuasa merupakan syariat yang telah Allah anjurkan, Allah syariatkan kepada para nabi. Tidak luput juga kepada kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Meskipun bilangan dan waktunya berbeda-beda. Kalau umat dulu bilangannya tidak 29 hari, tapi lebih, bin. Kamu diajak puasa lebih dari 30 perot. Nabi terdahulu punya umatnya kuat-kuat, sehat-sehat. Dan waktunya pun juga tidak sama tuh. Kita waktu berpuasa mulai kapan? Mulai kapan? Mulai tulu'ul fajri sampai ghurubus syamsi. Mulai terbitnya fajar, yakni awal waktu subuh, sampai terbenamnya matahari. Itu kita. Tapi kalau umat-umat dulu, termasuknya adalah di periode awal masa kenabian kanjeng Nabi, oh itu berat tuh puasanya. Mulai isya ketemu isya. Sanggup tidak kamu? Hah? Isya ketemu isya. Isya tidak makan. Kita kan tidak kan? Isya pekenyang dah. Sampai habis yang ada di meja makan. Belum lagi nambah di warung beli gorengan. Jadi umatnya kanjeng Nabi awal-awal, periode awal dari masa kenabian, ada pensyariatan berpuasa dari mulai atamah waktu isya ketemu sampai isya. Dan itu berat dok kalau kita lakukan. Alhamdulillah kemudian kita dapat keringanan, mulai dari subuh sampai maghrib. Enak tak? Itu termasuk kasih sayang Allah yang berikan kepada kita. Fa fi ba'dis syara'i, maka ialah sebagian, fa fi ba'dis syara'i, maka ialah sebagian dari beberapa syariat. Fa fi ba'dis syara'i, maka tidak usah dijadikan khabar. Fa fi ba'dis syara'i, maka di dalam sebagian beberapa syariat, furido diwajibkan apa siyamud dahri, apa berpuasa sepanjang masa. Saya tanya sekarang, kalau kamu diberikan penawaran puasa sepanjang tahun, mau enggak? Bin, puasa mulai Syawal ketemu Syawal, bin. Oh, setiap hari. Kira-kira mau enggak kamu? Berat dong, puasa sepanjang tahun itu berat. Ya. Ada lagi puasa Daud. Kalau Nabi Daud puasanya puasa Daud. 1 hari puasa, 1 hari buka. 1 hari puasa, 1 hari buka. 1 hari buka, 1 hari puasa. Dan itu kita kenal dengan puasa Dalailul Khairat kadang. Ada puasa Daud, ada puasa Dalail. Berat. Puasa sepanjang masa itu berat. Meskipun pahalanya juga besar. Tapi kita umatnya kanjeng Nabi diberikan secara spesial, meskipun tidak puasa sepanjang masa, tidak puasa 1 kali puasa, 1 kali buka, 1 kali puasa, 1 kali buka, tapi pahalanya melebihi puasa sepanjang masa, melebihi puasa Nabi Daud. Apa itu puasa Ramadan? Tidak ada puasa taraweh, puasa Ramadan. Masya Allah. Malah kita diberikan keistimewaan, keunggulan daripada umat lain. Apa? Kita bisa menempuh ibadah
83 tahun hanya dalam semalam. Bukan 1 hari 1 malam, tapi hanya semalam. Apa itu? Lailatul Qadar. Bayangkan bin, ibadah 83 tahun bisa kita raih hanya dalam semalam. Kurang enak gimana? Enak apa enggak? Berat apa ringan? Ringan dok, ringan. Berat itu kalau beli baju baru di hari raya, berat karena semuanya mahal. Belum lagi buat beli jajan. Aduh, sandal kamu tok itu harganya 100, bajunya 200, kerudung 50. Berapa sudah? 350. Itu hanya satu pakaian. Belinya 2, 700. Aduh, siap-siap yang mau jadi orang tua. Itu kalau anak cewek. Kalau anak cowok lain lagi. Anak cowok, waduh, beli sandal, beli celana, beli jemper, beli kaos, beli koko, beli sarung, beli takwa, beli peci. Oh, bukan nak. Ditambah beli apa itu? Sepeda. Nggak ada sepeda, nggak maju zaman sekarang katanya. Dikasih sepeda ontel, mau? Aduh pak, kok itu kono sepeda ontel? Terus nggak zaman. Ya apa ndak? Masya Allah. Ya. Jadi syariat berpuasa itu beda-beda antar satu umat dengan umat yang, antar satu nabi dengan nabi yang. Tapi paling enak dari sekian syariat puasa, yang paling enak adalah puasa di zaman Kanjeng Nabi Muhammad. Banyak keistimewaannya. Kama waroda, kama seperti puasa waroda yang terlaku apa mah an syariati Nuhin, dari syariatnya Nabi Nuh alaihi salatu wassalam. Kenapa kok berbeda-beda masing-masing dari syariat berpuasa tadi? Wadzalika, adapun itu syariat yang berbeda, limunasabati ajsamihim, karena menyesuaikan beberapa fisik. Limunasabati ajsamihim, karena menyesuaikan beberapa fisik dari, limunasabati ajsamihim, karena menyesuaikan beberapa fisik daripada umat al-qawiyati, yang kuat-kuat. Wa fi ba'di syara'i, dan di dalam sebagian beberapa syariat, furido, difardukan atau diwajibkan, furido, diwajibkan, apa siyamu khamsina, apa puasa 50 yauman, apanya harinya. Kalau kita puasanya berapa bin? Berapa? 2, 9, 30. Kalau umat yang dulu ada yang sampai puasa 50 hari. Kuat dah. Jadi kamu puasa 1 bulan ditambah 20 hari. Berat tuh. Wahakadza, dan ingatlah seperti ini keterangan. Wahakadza, dan ingatlah seperti ini keterangan. Wahakadza, dan ingatlah seperti ini keterangan. Ikhtalafat, berbeda. Al-iddatu, apa bilangan. Al-iddatu, apa bilangan. Wal awqatu, dan beberapa waktu. Hasabal ikhtilafi, dengan hasabal ikhtilafi, dengan memandang perbedaan. Hasabal ikhtilafi, dengan memandang perbedaan. Fil isti'adati, di dalam beberapa kesiapan, di dalam beberapa kesiapan. Wal qabiliyati, dan beberapa kesanggupan. Kalau umatnya Nabi Nuh itu usianya panjang-panjang bil.
Nabi Nuh sendiri usianya sampai 1250 tahun. Kamu ingat? Enak enggak kalau hidupnya panjang kayak gitu? Pingin enggak? Hidup usianya sampai ribuan tahun. Pingin? 1250. Barengi umatnya 950 tahun. Sampai menyusut kecil. Nabi Nuh itu tingginya sekelapa sekarang itu. Pohon kelapa atau pohon kelapa ya? Pohon nyiur. Ya, pohon nyiur itu tingginya kayak gitu. Badannya dempal. Jadi kalau umatnya Nabi Nuh lihatnya umatnya Kanjeng Nabi makcil krocil. Itu orang apa percil itu? Ngerti percil ya? Apa percil itu? Ngerti percil? Percil itu anaknya kata loh. Itu orang apa percil? Ya, enggak Ton ya, makan yang banyak Ton. Ya, biar gemuk ya. Biar gemuk. Masya Allah. Jadi umatnya Nabi Nuh tingginya satu pohon kelapa, dempal, kokoh, kuat. Sampai kalau kamu tahu orang Arab dah? Tahu orang Arab? Yes, itu periode terakhir itu. Jadi orang Arab itu periode terakhir dari umatnya Nabi Nuh yang kuat-kuat. Golongan Israel rata-rata kayak gitu. Tinggi-tinggi seperti itu. Kamu paling pol di bahunya. Di bahu, ngerti bahu ya? Pundak. Jadi kalau kamu lihat orang Eropa gini kamu. Orang Negro gini. Nigeria, Sudan, Ethiopia. Ya. Orang Arab gini kamu. Kita kecil-kecil. Bangsa Indo-Melanesia itu kecil-kecil. Indo-Melayu. Thailand, Singapura, Vietnam, Brunei, Thailand, Filipina, ya, Laos, Indonesia, kecil-kecil, Malaysia, ya bangsa Upin Ipin itu. Bangsa Upin, Masya Allah. Makanya kita harus bersyukur karena syariat yang Allah berikan kepada Kanjeng Nabi disesuaikan dengan postur daripada tubuh kita. Wis kecil-kecil, kurus-kurus, kurang makan, kurang gizi. Kalau diwajibkan puasa 1 tahun penuh tambah kurus, kering krontang. Makanya alhamdulillah kita hanya diberikan kewajiban berpuasa hanya 30 hari. Alhamdulillah. Banyak bersyukur kamu. Waqad farada, dan sungguh Allah mewajibkan. Waqad farada, dan sungguh mewajibkan Allah Ta'ala, siapa Allah Ta'ala, ala hadhil ummati, atas inilah umat al-Muhammadiyati yang berbangsa Muhammad, allati hiya, yang adapun ummatul Muhammadiyah, afdalul umami, ialah paling utama dari beberapa umat. Afdalul umami, ialah paling utama dari beberapa umat. Waqad farada, dan sungguh mewajibkan, antasuma, untuk berpuasa, siapa ummatul Muhammadiyah, antasuma, untuk berpuasa siapa ummatul Muhammadiyah, afdhala syahrin, terhadap paling utamanya bulan. Kalau kamu ditanya bulan yang paling utama itu bulan apa? Bulan Ramadan. Biktibar umatnya Kanjeng Nabi, bulan yang paling utama adalah bulan. Tapi kalau biktibar Kanjeng Nabi, bulan yang paling utama adalah bulan Rabiul Awal. Karena Rabiul Awal Kanjeng Nabi dilahirkan. Ala, ingat-ingat, wa huwa, adapun afdalu syahrin. Ala, ingat-ingat, wa huwa, adapun afdalu syahrin, syahru Ramadana, ialah bulan Ramadan. Saya ingat kemarin
Sebelum bulan Ramadan ada bulan apa? Sya'ban. Sebelum bulan Sya'ban Rajab. Makanya Kanjeng Nabi pernah dawuh, Rajab syahrullah, wa Sya'ban syahri, wa Ramadan syahru ummati. Masya Allah, Kanjeng Nabi itu luar biasa untuk sayang pada kita. Rajab itu bulannya Allah. Maka di sana kita dianjurkan untuk banyak-banyak Sya'ban bulannya Kanjeng. Di situ kita diperbanyak untuk baca baru di Ramadan. Ini adalah bulannya umatnya Kanjeng Nabi. Disuruh untuk perbanyak apa di sini? Merbanyak baca Al-Qur'an. Karena di bulan Ramadan happy birthday-nya Al-Qur'an. Kalau kamu bangga pada kelahiranmu, maka kamu harus bangga dengan kelahiran Al-Qur'an. Kapan kelahiran Al-Qur'an itu? Di 17 Ramadan. Kapan kamu mau merayakan ulang tahun Al-Qur'an? Kapan? Jarang banget kamu merayakan ulang tahun Al-Qur'an. Happy birthday Quran, happy birthday Quran. Tapi tidak pakai happy birthday kayak gitu. Kita merayakan ulang tahun Quran dengan hal-hal yang sifatnya positif. Termasuknya adalah baca maulid dan mendengarkan mau'izah dari orang alim. Wahakadza dan inilah yakni bulan Ramadan akmalu tasyri'in, ialah paling sempurnanya pensyariatan lisyami, untuk berpuasa. Wa afdalu takdirin, dan paling utamanya takdir limaslahatil anami, untuk kemaslahatan manusia. Masya Allah. Makanya kita harus bersyukur untuk bulan Ramadan, bulan istimewa umatnya Kanjeng Nabi Muhammad, dipilih merupakan bulan yang paling utama di antara sekian bulan, dan dipilih juga ini adalah maslahat yang paling maslahat di antara sekian maslahat yang diberikan kepada umat-umat sebelum umatnya Kanjeng Nabi Muhammad. Rawa al-Bazzar, wallahu a'lam. Al-Fatihah. Rabbi fanfa'na bi barakatihim bi hurmatihim wa amit wa mu'afatihim minal fitan. Rabbi fanfa'na bi barakatihim wa dinal husna bi hurmatihim wa amitna fi tariqatihim wa mu'afatihim minal fitani. Rabbi fanfa'na bi barakatihim husna bi hurmatihim amitna fi tariqatihim wa mu'afatihim minal. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Fatahallahu alaina alaikum futuhal arifin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.